Yo guys, kembali lagi bersama saya Itok Aman di channel YouTube yang Ahai. Kali ini kita akan memulai sebuah podcast yang pertama. Podcast ini bertajuk Zona Aman karena pemilik channel namanya Itok Aman dan kita akan membicarakan tentang hal-hal yang aman. Sebagai podcast yang pertama, kita sudah mengundang salah satu tokoh perempuan spesialnya Manggarai, salah satu figur hebat di Manggarai yang sudah bergerak lama di dunia politik dan juga salah satu seniman hebat di Manggarai. Di sini sudah hadir Mama Osi Gandul. Hai, halo. Terima kasih Mama Osi, selamat datang di podcast Zona Aman milik Itok Aman. Ini podcast pertama di tahun 2023. Jadi pada podcast pertama ini kami mengundang salah satu perempuan spesial Manggarai, tokoh perempuan Manggarai yang juga sangat tidak asing lagi di kalangan masyarakat Manggarai. Bukan hanya Manggarai Tengah tetapi juga Manggarai Raya. Oke, di sini sudah hadir Ibu Osi Gandul. Selamat sore Ibu. Selamat sore Kak Itok. Nah, jadi di sini kita Ibu di podcast ini namanya podcast Zona Aman karena yang punya channel namanya Itok Aman. Jadi kita bicara di sini ya yang bahas yang aman-aman saja. Oke, baik. Siap. Jadi Mama Osi ini salah satu figur perempuan yang sudah bergerak di kancah perpolitikan Manggarai sudah berapa tahun ya, Mama? Saya sendiri juga sudah sulit menghitung ya. Karena Iya. memang ya saya sudah bergabung di Golkar itu sejak kelas 3 SMP. Iya. Politik itu adalah hal yang baik sehingga orang yang baik tidak pernah menghitung seberapa banyak dia sudah berbuat kebaikan. Mungkin seperti itu kesimpulannya. Wow, iya. Oh, asik ini. Bagus, Iya, mantap. iya. Jadi dalam sudut pandangnya saya Mama sebagai anak muda Manggarai, saya melihat bahwa dalam dunia politik Manggarai ini peran perempuan sangat minim sekali. Jadi mungkin kita langsung masuk ke sana. Jadi saya mungkin boleh tahu bagaimana pandangan dari Mama Osi tentang perjuangan perempuan dalam atau pergerakan perempuan dalam kancah politik Manggarai. Gitu. Silakan Mama. Ya, baik Kak Itok dan seluruh ACKE yang ada di Manggarai Raya. Saya harus jujur ya. Betul. Saya harus jujur. Ya, perempuan bergerak di kancah perpolitikan itu susahnya luar biasa. Iya. Susahnya. Mengapa saya bilang susah? Ya pertama dengan budaya Manggarai, budaya patriarki. Iya, betul sekali. Yang menempatkan perempuan ya saya bilang di luar garis ya. Iya. Di luar garis. Artinya segala sesuatu itu perempuan ya di belakang. Iya. Ya. Nah, makanya saya bilang pergerakan perempuan di kancah perpolitikan itu sangat-sangat sulitnya luar biasa. Itu tadi, pertama karena memang budaya patriarki, budaya Manggarai yang menempatkan perempuan di belakang. Sementara dunia politik itu dunia yang wow kerasnya luar biasa. Iya. Dan awal-awalnya memang sih saya berpikir bahwa dunia politik itu ya dunianya laki-laki. Hanya laki-laki yang bisa berada di dunia politik. Iya. Karena memang kerasnya sangat-sangat luar biasa. Tetapi ya saya berpikir, saya secara pribadi Ya, ya, saya secara pribadi berpikir bahwa ya perempuan di Indonesia, perempuan Manggarai diberi ruang Iya. oleh undang-undang bahwa perempuan diberi ruang 30% Boleh. di kancah perpolitikan. Oleh karena itu saya berpikir ya, mengapa tidak bangkit? Iya. Kenapa tidak harus 50% gitu ya? Ya syukurlah sudah diberi 30% itu ya sudah luar biasa sih. Sudah ada pintu masuk. Ya sudah ada pintu masuk bagi perempuan. Nah, tapi itu tadi karena adanya budaya patriarki, adanya aturan-aturan lain, Iya. ya itu yang menyulitkan perempuan di kancah perpolitikan. Nah, tapi jangan pernah memulai dengan sebuah kesulitan. Itu harus jadi prinsip dari kami perempuan, terutama perempuan Manggarai. Mantap.
Mantap sekali. Jangan pernah memulai dari sesuatu itu dari sebuah kesulitan, Mama. Iya. Ya. Dan saya sedikit menambahkan bahwa sesuatu yang baik adalah sesuatu yang dimulai. Iya, Ya. betul. Jadi mungkin saya boleh tahu sedikit selama Mama Osi bergerak di kancah politik Manggarai, hal apa saja yang mungkin menurut Mama Osi sendiri adalah rintangan-rintangan yang keras itu tadi? Iya, itu tadi banyak ya. Ya. Banyak hal luar biasa yang menjadi rintangan atau penghalang ya, penghalang. Ya baik itu datang dari internal maupun dari eksternal. Iya. Ya, yang paling utama itu bagaimana itu tadi terkait dengan budaya. Ya politik ini kan kalau kita tidak menunjukkan diri kita, menunjukkan kemampuan kita agak sulit juga. Oleh karena itu ya kita harus tampil, kita harus tampil. Bagi saya sebagai seorang perempuan Manggarai, ya saya mengibaratkan bahwa batu itu bisa hancur walaupun prosesnya walaupun membutuhkan proses. Dia hanya bisa dihancurkan dengan tetesan-tetesan air yang setiap saat diteteskan. Nah, itulah kasih seorang perempuan. Ini pernyataan ini menunjukkan bahwa Mama Osi sudah menunjukkan prinsip keibuannya. Ya wajib. wajib. Ya. Kan tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan, ya. Jadi hal yang sangat luar biasa sekali Mama Osi. Nah, sekarang sebelum kami tahu masyarakat Manggarai tahu Mama Osi bergerak di dunia politik, dulunya kami tahu Mama Osi itu salah satu seniman Manggarai juga. Sempat pernah punya video klip juga, punya lagu juga Mama Osi. Punya album rekaman. Dulu album rekamannya apa itu Mama Osi namanya? Dulu waktu kelas 3 SMP saya lakukan rekaman di Nirwana Record Surabaya. Ya, dan lagu yang paling favorit waktu itu lagu yang dinyanyikan kembali sama si Nana Betran Peto. Ya. Terus dilanjutkan dengan lagu Nacage. Ya. Mungkin berkarya dalam dunia seni seperti mengolah vokal itu atau mungkin seni yang lainnya juga, bahwa kita sedang meninggalkan jejak lewat karya. Saya rasa dalam politik juga tidak ada salahnya kita meninggalkan jejak lewat karya-karya yang baik untuk kepentingan masyarakat. Siap. Sepakat dengan pernyataan saya, Mama? Sangat sepakat. Sangat sepakat. Harus meninggalkan bekas kan? Harus meninggalkan bekas kan? Kalau tidak pernah meninggalkan bekas, artinya kita tidak pernah melewati itu. Dan gampang dilupakan. Betul sekali. Dan sekarang kalau boleh tahu, apa saja visi dan misi dari Mama Osi sebagai tokoh perempuan yang sudah berjuang lama di dunia politik? Apakah hendak merasa bahwa mungkin saya harus istirahat dulu dari dunia politik, ataukah masih ada hal-hal tertentu yang ada di dalam benaknya Mama Osi yang mau diperjuangkan lagi? Iya, baik Kak Ito. Pertama, saya sekarang lagi berada di dunia politik ya. Ya, sebagai salah satu anggota DPRD di Kabupaten Manggarai dan salah satu pimpinan DPRD di DPRD Kabupaten Manggarai. Nah, bagi saya dunia politik itu dunia yang sangat indah dan sangat luar biasa. Mengapa? Karena melalui dunia politik saya bisa memperjuangkan apa yang menjadi hak dari ACKS semua, hak dari masyarakat Manggarai. Yang kedua, ya selagi diberi kesehatan dan kepercayaan, maka saya Osi Gandut selalu siap untuk mengemban dan menjalankan kepercayaan dari masyarakat Manggarai. Karena saya merasakan benar, ketika saya jadi anggota DPRD, saya bisa menyuarakan apa yang menjadi aspirasi rakyat Manggarai. Betul sekali. Iya, Kakak Ito. Sebuah keluarga tidak akan sempurna tanpa kehadiran perempuan. Laki-laki boleh berhak dia memilih untuk membangun sebuah keluarga, tetapi kalau perempuan tidak ada, berarti dia kehilangan fondasi. Atau sepakat. Kakak Ito kan sudah berkeluarga nih. Iya. Kakak Ito bisa rasakan
bagaimana kalau Enu, Ya. istri, itu pergi keluar dari rumah. Ya. Rumah itu serasa hampa tanpa kehadiran istri. Oleh karena itu saya minta, ya kamu yang laki-laki nih, hargai kami. Betul sekali. Ya, kalau kami pergi kan kamu tidak bisa buat apa-apa di belakang. Iya toh? Betul sekali, Mama. Ya. Dan satu lagi, Mama, pengalaman pribadi saya, Mama, Oke, dalam kehidupan ya. keluarga ini. Kita ngobrol santai saja. Saya misalnya pergi bekerja, terus istri saya harus bekerja juga di waktu yang bersamaan. Ketika kami sama-sama pulang kerja, tidak ada yang masak nasi, rumah tidak ada yang ngurus. Jadinya saya merawut, pulang dengan dalam keadaan capek, melihat rumah dalam keadaan rombol, ruangan-ruangan pun berantakan. Jadinya kelelahan itu tadi tidak ada yang mengobati, malahan tambah sumpek pikiran. Tetapi kalau seandainya saya pergi kerja, terus istri sudah membereskan rumah, dia mendukung saya dari belakang, mulai dari menata rumah, saya pulang melihat senyum istri menyambut saya di pintu, lihat keadaan rumah sudah bersih, makanan sudah disediakan. Saya rasa romantis sekali. Itu sudah surganya saya. Gini Kak Ito, Mama Osi boleh koreksi tidak? Boleh, Mama. Jadi apa yang Mama Osi mau koreksi? Nah, kalau seperti pernyataan Kakek Itok, berarti Kakek Itok juga mau supaya kami perempuan ini di rumah. Sementara zaman sekarang, Iya sih ini Mama sih. iya kan? Zaman sekarang, iya, zaman sekarang ini kan kami perempuan tidak boleh di rumah. Iya. Artinya kami juga harus bisa mencari nafkah Iya. untuk menafkahi rumah tangga dan anak-anak kita kan. Betul Ya. sekali, ya. Oleh karena itu, ya Kakek Itok, Mama Osi boleh memberi pikiran ke Boleh Kakek sekali, Itok boleh ya. sekali. Jadi kalau seperti hal itu, ya bantu juga istri lah. Iya. Kalau sama-sama suami istri sama-sama kerja, sama-sama pulang dan sampai di rumah, jangan harap istri saja untuk siap makan, sama-sama di dapur. Iya. Itu baru romantisnya luar biasa. Iya. Saya pergi pikul galon, istri tumis sayur. Iya, Bisa toh, begitu, Nana. Mama. Iya, tuh harus wajib. Aduh. Saya menjebak diri sendiri dengan pernyataan saya tadi. Tapi keren-keren, Mama. Artinya bahwa kita masih tidak terlepas dari konteks kehidupan keluarga. Politik juga demikian menurut saya, Mama. Iya. Jadi kembali lagi ke dunia politiknya Mama Osi tadi itu. Nah, sekarang sudah punya pilihan untuk mau tetap berkarya di Manggarai atau mau berkarya untuk Manggarai Raya. Karena saya bilang tadi bahwa di awal Mama Osi ini adalah tokoh perempuan Manggarai Raya, bukan hanya miliknya Manggarai. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya punya alasan. Mama Osi kan orang Manggarai Timur, tetapi kenapa mau bergerak di Manggarai Tengah gitu. Itu makanya saya bilang orang Manggarai Timur tapi berkarya di Manggarai Tengah, artinya Mama Osi adalah tokoh perempuan Manggarai Raya. Ya, jadi baik. Saya ini ada darah Manggarai Timur. Iya. Papa saya memang aslinya sih Manggarai Timur. Manggarai Timur. Dari Kisol. Oh, Kisaran. Sedangkan Mama memang asli Manggarai Timur ya. Iya. Dan saya lahir dan dibesarkan juga di Manggarai Timur di Kecamatan Kota Komba. Oh ya. Ya. Saya juga orang Manggarai. Ya. Karena nenek saya orang Manggarai, ibu dari papa saya orang Manggarai. Ya. Jadi bagi saya orang Manggarai, saya orang Manggarai Timur, saya orang Manggarai Barat. Tetapi sepanjang saya itu hidup, besar, dan punya kewarganegaraan Republik Indonesia, artinya saya wajib menjadi wajib menjadi jembatan Ya. sesuai dengan tugas saya sekarang kan ya. Dan sekarang ini Partai Golkar memerintahkan saya untuk tidak di kabupaten lagi, tapi saya diberi tugas untuk menjadi salah satu bakal calon anggota DPRD Provinsi NTT dari Partai Golkar ya. Dan saya menerima itu kemarin, tugas itu pertama karena ya sebagai seorang kader partai yang militan dan menunjukkan loyalitas saya kepada partai, maka saya selalu siap, harus selalu siap. Dan saya berpikir bahwa selagi saya diberi kesehatan oleh Tuhan, maka saya menerima tugas itu. Dan mengapa saya menerima tugas itu? Karena tadi saya sudah singgung bahwa dengan saya berada di kancah perpolitikan, saya menjadi salah satu anggota DPRD, saya merasa bahwa
ternyata kalau kita punya kuasa, kita bisa bantu. Ya. Kita bisa membantu ACKE masyarakat Manggarai. Dan itu saya sudah rasakan sepanjang saya menjadi anggota DPRD di Kabupaten Manggarai. Ya. Kuasa bukan berarti kuasa untuk kenyang diri sendiri ya, tidak sama sekali. Ya saya sudah kenyang dengan saya punya kehidupan yang apa adanya. Ya saya sudah luar biasa ya, berkat Tuhan. Tetapi mengapa kuasa itu dicari? Karena dengan kuasa itu kita bisa bantu. Kita punya ACKE. Betul. Ya. Dan saya berpikir ini baru mimpi. Nah, mimpi ini kan harus dikejar kan? Harus dikejar. Dan ya saya punya prinsip Manggarai sekali ya. Kerja itu bagian saya Tuhan. Tetapi bagian untuk orang Manggarai bilang kalau lagi panen jagung ya, latang gampo latung situ cepisa hasil kerja itu ya bukan kita punya urusan sudah. Itu urusan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya selagi diberi kesehatan ya berjuang bersama masyarakat Manggarai. Jadi Manggarai ini kan sebetulnya hanya terbagi 3 itu hanya karena wilayah administratifnya saja, Mami. Budaya kita masih tetap sama, adat istiadat kita masih tetap satu. Inaki kakito. Jadi saya rasa tidak ada salahnya apa namanya Mama Osi untuk maju ke provinsi supaya lebih mendengar semua suara dari masyarakat Manggarai Raya. Manggarai Raya ini disebut Manggarai Raya hanya karena Manggarai ini sudah terbagi jadi 3. Sebetulnya hanya satu saja Manggarai. Gitu. Jadi mungkin ada 1-2 yang perlu diberikan sebagai pesan dari Mama Osi untuk masyarakat Manggarai, terlebih khusus kepada kaum perempuan. Iya, baik. Kakek Itok terima kasih banyak. Saya sudah diberi kesempatan melalui podcast ini ya, untuk saya bisa bertemu dengan semua ACKE. Jadi pesan saya pertama bagi seluruh perempuan Manggarai di mana saja berada bahwa tidak perlu merasa takut, tidak perlu merasa risih, dan tidak perlu merasa bahwa karena kita perempuan kita tidak bisa buat apa-apa. Perempuan Manggarai itu diciptakan Tuhan dengan semua kelimpahan berkat, kelimpahan yang luar biasa kemampuannya. Ya, oleh karena itu saya mengajak semua perempuan untuk tidak pernah memulai sebuah perjuangan itu, jangan pernah dimulai dengan sebuah masalahnya begini, masalahnya begitu. Jangan. Harus dimulai. Jadi dalam konteks itu dalam konteks politik, Mame, dalam konteks perempuan juga. Nah, saya membawanya ke dalam sebuah perumpamaan macam situasi di gereja pas waktu berkat penutup itu. Karena kita kan di mata Tuhan sama, laki-laki dan perempuan. Waktu pastor bilang, "Mari kita pergi, kita diutus." Bukan di situ laki-laki saja yang pergi, giliran perempuan mau ikut, pastor bilang, jangan, laki-laki saja." Tidak begitu. Semua kita umat Tuhan. Semua kita diutus untuk mewartakan kasih, mengabarkan sukacita, dan juga diutus untuk menebar kebaikan. Termasuk lewat jalur politik. Betul sekali. Terima kasih Mama Osi. Mungkin podcast kita sampai di sini saja dulu. Ya, baik Kak Ito. Karena kami juga mungkin masih akan banyak kesempatan untuk mengundang lagi Mama Osi. Terima kasih kepada Mama Osi. Podcast kita pada hari ini sampai di sini saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga jangan lupa rekomendasikan siapa lagi figur-figur Manggarai yang ingin kami ajak di podcast selanjutnya sesuai dengan rekomendasi Anda di kolom komentar. Terima kasih kepada Mama Osi. Semoga sehat selalu. Semoga rencana dan visi misinya ke depan selalu diberkati Tuhan. Amin Kak Ito. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.